Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Berliana dan rekan saya Mirna dan Ira Fitriani. Di sini akan membahas tentang ras dan etnisitas dari matkul pengantar sosiologi. Kenapa di Indonesia ada ras dan etnisitas atau suku bangsa? Negara bangsa dan masyarakat yang tersebar di belahan dunia, hampir keseluruhan masyarakatnya bercorak heterogen, yang diwarnai keberagaman etnis dan ras. Demikian masyarakat Indonesia adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Penduduk yang menghuni kepulauan Nusantara ini sudah sejak berabad-abad lalu beragam dari sisi etnik dan kultural, agama dan ras. Ayo kita pelajari lebih dalam lagi ya. Pertama kita akan membahas tentang ras. Ras adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam suatu kelompok karena mereka memiliki ciri-ciri biologis yang sama. Ciri biologis itu bisa nampak dalam warna kulit, jenis rambut, bentuk muka, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Dalam abad 19, para ahli biologis membedakan penduduk dunia atas 3 ras yang besar, yakni ras Kaukasoid atau kulit putih, ras Negroid atau kulit hitam rambut keriting, dan ras Mongoloid atau kulit kuning atau sawo matang dengan mata sipit. Perkenan akurasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan transformasi sampai pada pernyataan dari para ilmuwan bahwa sudah tidak ada satu ras yang murni di dunia ini karena semuanya sudah bercampur atau proses eksogami terjadi. Pada mulanya perbedaan fisik antar manusia dihubungkan dengan geografis. Akan tetapi sesudah ribuan tahun manusia sering melakukan cara mencampur sehingga berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Maka karakteristik genetik yang pada mulanya khas untuk wilayah tertentu, juga kemajuan transportasi telah menyebar ke wilayah lain. Hal ini terutama terjadi di wilayah yang banyak terjadi pertemuan antar bangsa, seperti Timur Tengah, penduduk yang hanya terisolasi seperti orang-orang Jepang atau Cina sangat kecil untuk kemungkinan untuk terjadi variasi genetik. Tetapi tidak ada ras yang tidak tercampur secara genetik, maka khas dari masing-masing ras tidak lagi bersifat murni. Kenyataan-kenyataan biologis seperti ini, bentuk tubuh atau warna kulit sama sekali tidak berhubungan dengan kualitas-kualitas kemanusiaan, seperti kemampuan intelektual atau kematangan emosionalnya. Para ilmuwan akhirnya mulai berpikir bahwa ras adalah suatu konstruksi sosial, suatu paham yang orang percaya adalah suatu kenyataan objektif, tetapi sebetulnya dapat kepercayaan karena fungsi sosialnya. Oleh karena itu, paradigma atau ras yang digunakan dalam berbagai disiplin menekankan dengan cara yang beraneka pada sifat biologis atau pada segi kontrak sosial. Etnisitas. Etnik atau suku bangsa adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam satu kelompok karena mereka menghayati budaya yang sama. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan suatu kebudayaan. Suatu bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena memiliki ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaan tersebut. Berdasarkan karakteristik budaya itu, orang bisa dibedakan dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya di dalam suatu populasi. Ras berhubungan dengan karakter biologis, sedangkan etnik berhubungan dengan karakteristik budaya. Namun, dalam kenyataannya, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menurut Cohen-Jarandingrad, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut, atau kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Berikut terdapat ciri yang umum hampir pada setiap suku bangsa. Pertama, terdapatnya kesamaan bahasa atau paling tidak logat atau dialek. Kedua, terdapatnya kesamaan tata cara adat istiadat, sikap dan ukuran-ukuran yang diperoleh serta turun-temurun. Yang ketiga, kesamaan atau kesatuan wilayah yang ditempati atau paling tidak mereka merasa mempunyai wilayah asal yang sama.
Sosiolog melihat ras dan etnik dengan dua cara yang banyak masyarakat mengatur alokasi barang dan sumber daya. Itu ada kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritas ini adalah orang-orang yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu karena karakteristik fisik ataupun budaya, namun tidak memperoleh keuntungan sosial karena memiliki karakteristik tersebut. Kelompok minoritas ini dapat bermacam-macam seperti orang cacat, suku-suku yang terbelakang, atau siapa saja yang tidak menikmati keuntungan dari keberadaannya sebagai anggota kelompok tertentu itu. Adapun 3 ciri kelompok minoritas. Nah, yang pertama yaitu kelompok minoritas memiliki identitas yang khusus. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran diri mereka sebagai satu kelompok tersendiri sehingga mereka menyebut dirinya yaitu kami dan menyebut sekelompok lain dengan sebutan mereka. Contoh kelompok minoritas Kristen di Indonesia. Kelompok minoritas suku Dayak di Kalimantan atau suku-suku asli di Lembah Baliem di Irian Jaya. Ras dan suku ini dapat bertahan dari generasi ke generasi karena seringkali perkawinan terjadi hanya di antara mereka sendiri, yaitu endogami. Kemudian yang kedua yaitu kelompok minoritas bersifat subordinasi terhadap kelompok yang lebih besar. Seringkali kelompok ini tidak mempunyai kekuasaan atau memiliki penghasilan yang kurang atau pendidikan yang lebih rendah dari kelompok mayoritas. Namun, ketidakkeberuntungan itu berbeda dan satu kelompok minoritas ke kelompok minoritas yang lain. Contoh, ada anggota kelompok minoritas yang lebih berkuasa atau lebih kaya daripada kelompok mayoritas. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, kelompok minoritas biasanya dikaitkan dengan jumlah mereka yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Tetapi subordinasi terhadap kelompok mayoritas sama sekali tidak didasarkan oleh jumlah yang kecil, melainkan karena mereka mempunyai aset kekuasaan atau penghasilan yang kurang. Contoh, orang Yahudi di Amerika berjumlahnya kecil, namun lobi mereka cukup kuat di Kongres karena kebanyakan mereka orang kaya. Dalam arti tertentu, kelompok Tionghoa di Indonesia tidak dapat dianggap sebagai kelompok minoritas karena sering mereka di bidang tertentu lebih berkuasa daripada kelompok mayoritas lainnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan ras dan etnisitas, yaitu adanya prasangka. Nah, prasangka itu adalah seperangkat keyakinan dan sikap yang menyebabkan kita berprasangka negatif terhadap orang lain berdasarkan lokasi sosial mereka. Nah, secara definisi itu prasangka adalah penilaian atau pendapat yang terbentuk sebelum mengenal atau memahami seseorang secara mendalam. Yaitu ada juga sifat. Nah, biasanya itu bersifat negatif meskipun terkadang bisa juga positif. Nah, sifatnya itu cenderung tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta, dan juga sulit diubah, bahkan ketika dihadapkan dengan bukti yang bertentangan. Nah, dengan dasar pembentukan ini, prasangka dapat terbentuk berdasarkan berbagai faktor seperti ras atau etnis, jenis kelamin, usia, agama, status sosial ekonomi, orientasi seksual, disabilitas, dan karakteristik lainnya. Nah, pentingnya untuk disadari bahwa prasangka dapat merugikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Memahami dan mengatasi prasangka merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Baik, selanjutnya ada stereotip. Nah, stereotip ini sejenis prasangka di mana orang memberikan suatu kategori tertentu kepada sekelompok orang lain, walaupun dalam kenyataannya kategori dimaksud tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, stereotip melibatkan perasaan terlepas suka atau tidak terhadap anggota outgroup. Nah, maka sulit untuk mengubahnya meskipun dalam kenyataan penilaian seperti itu tidak benar.
Nah, biasa sifatnya itu bisa positif, negatif, atau netral. Seringkali terlalu disederhanakan dan tidak akurat. Nah, dengan cenderung mengabaikan variasi individual dalam suatu kelompok. Itu berdampak dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, bisa mengarah pada prasangka dan diskriminasi, dapat membatasi peluang dan potensi individu atau kelompok tertentu. Perbedaan dengan prasangka itu, stereotip adalah keyakinan atau asumsi kognitif. Nah, sedangkan prasangka melibatkan sikap atau perasaan negatif berdasarkan stereotip. Dengan untuk mengatasi stereotip ini, pendidikan dan kesadaran dengan adanya paparan terhadap keberagaman, berpikir kritis dan menantang asumsi sendiri. Pentingnya untuk diingati bahwa meskipun stereotip dapat membantu kita memproses informasi dengan cepat, mereka seringkali tidak akurat dan dapat merugikan. Mengenali dan menantang stereotip adalah langkah penting menuju pemahaman yang lebih mendalam dan bentuk antar manusia yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada rasisme. Nah, rasisme adalah bentuk prasangka yang sangat kuat dan berbahaya karena percaya bahwa ras atau suku tertentu sejak awal mula superior atau inferior terhadap ras atau suku lainnya. Nah, secara definisi itu, rasisme adalah kepercayaan, sikap, atau sistem yang menganggap satu ras atau etnis tertentu lebih unggul atau inferior dibandingkan yang lain. Adapun bentuk-bentuk rasisme. Nah, secara individual, sikap dan tindakan rasis ini oleh individu. Dan juga ada institusional. Nah, kebijakan dan praktik yang menguntungkan satu kelompok ras atas yang lain. Nah, selanjutnya ada struktural. Ketidaksetaraan ras yang tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada internalisasi, ketika korban rasisme mulai mempercayai mereka sendiri. Nah, dengan akar penyebabnya ini sejarah kolonialisme dan perbudakan, adanya ketidaktahuan dan kurangnya pendidikan, terus ketakutan terhadap perbedaan, kompetisi ekonomi dan sosial, dan adanya propaganda dan manipulasi politik. Nah, dengan ini berdampak adanya trauma psikologis pada korban, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, konflik dan ketegangan antar kelompok. Nah, hambatan untuk kemajuan dan potensi individu dengan dapat merusak kohesi sosial dan keadilan. Pentingnya untuk diingat bahwa memerangi rasisme membutuhkan upaya terus-menerus di tingkat individu, institusional, dan struktural. Ini melibatkan pendidikan, refleksi diri, perubahan kebijakan, dan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Nah, selanjutnya ada diskriminasi. Nah, diskriminasi ini secara definisi adalah tindakan membedakan, mengucilkan, membatasi, atau memberikan preferensi kepada individu atau kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mengakibatkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Nah, diskriminasi ini merupakan suatu sikap dan tindakan memperlakukan kelompok-kelompok lain secara berbeda-beda. Nah, diskriminasi ini dapat bersifat positif, kadangkala memperlakukan itu membawa keuntungan kepada kelompok yang memperoleh menerima perlakuan diskriminatif itu, tetapi diskriminasi dapat pula bersifat negatif. Nah, memperlakukan yang membawa kerugian bagi kelompok lain yang menerima perlakuan diskriminatif itu. Nah, bentuk-bentuk diskriminasi ini ada secara langsung. Nah, kalau secara langsung ini perlakuan yang jelas-jelas berbeda dan merugikan. Kalau secara tidak langsung, kebijakan atau praktik yang tampak netral tetapi merugikan kelompok tertentu. Nah, bentuk sistematiknya diskriminasi yang tertanam dalam sistem dan struktur sosial. Nah, untuk contoh diskriminasi ini adanya penolakan pekerjaan berdasarkan ras, perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Nah, adanya pembatas akses pendidikan untuk kelompok minoritas dan penolakan layanan berdasarkan
orientasi seksual. Untuk diingat bahwa memerangi diskriminasi adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi, dan individu. Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan komitmen jangka panjang untuk mengenali, menantang, dan mengubah praktik-praktik diskriminatif itu. Selanjutnya berikut ada contoh yang pertama yaitu segregasi. Segregasi ini merupakan pemisahan sekelompok orang dengan kategori tertentu secara fisik dan sosial. Secara definisi ini, segregasi adalah praktik atau kebijakan memisahkan orang-orang ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, seringkali mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Walaupun seringkali ada kelompok ras dan etnis yang melakukan hal itu secara sukarela, namun ada juga segregasi yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok yang lebih berkuasa. Segregasi itu berlaku untuk banyak aspek dalam kehidupan seperti tempat tinggal, sekolah, pekerjaan, rumah sakit, dan tempat pemakaman. Interaksi antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam segregasi ini bersifat tidak seimbang. Kelompok mayoritas ini bersifat superior terhadap kelompok minoritas. Segregasi dapat menimbulkan kerugian untuk minoritas. Bentuk-bentuk segregasi ini ada de jure segregasi yang diberlakukan oleh hukum atau kebijakan resmi. Yang kedua ada de facto segregasi yang terjadi dalam praktik meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya. Adapun tantangan dalam mengatasi segregasi. Adanya resistensi dari kelompok yang diuntungkan, pola pemukiman yang sudah terbentuk lama, dan juga ketidaksetaraan ekonomi yang berkelanjutan, dan terakhir ketakutan dan kecurigaan antara kelompok. Bisa dipahami bahwa meskipun banyak untuk segregasi formal telah dihapuskan di banyak negara, segregasi de facto masih sering terjadi. Mengatasi segregasi membutuhkan upaya untuk berkelanjutan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara, serta memahami dan mengatasi akar penyebab pemisahan sosial. Baik, contoh yang kedua yaitu ada genosida. Genosida ini adalah penggunaan kekerasan oleh kelompok orang dalam usaha untuk melenyapkan ras atau suku tertentu. Secara definisi ini, genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama. Ini merupakan bentuk yang paling ekstrim dan rasisme dan etnosentrisme yang sama sekali tidak memperdulikan standar moral dan kemanusiaan. Sebagai contoh yang dilakukan orang-orang Eropa terhadap penduduk asli Amerika pada abad 20, Nazi melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi. Juga terjadi di Kosovo, Timur dan Afrika. Genosida ini dianggap sebagai kejahatan di atas segala kejahatan karena skala dan niat untuk menghancurkan keberadaan suatu kelompok. Pencegahan genosida ini menjadi tanggung jawab komunitas internasional dan memerlukan kewaspadaan terus-menerus terhadap tanda-tanda awal serta komitmen untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Yang terakhir, jadilah masyarakat yang menerima dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Sekian pembahasan dari kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.